pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Delapan nelayan hilang di perairan Onggaya, Merauke. Seorang ibu rumah tangga dibegal 2 pemuda, motor dibawa kabur. Sepekan pencarian tidak membuahkan hasil, tim SAR menutup operasi kapal Cita 20 yang mengangkut 12 ABK. Kapal nelayan Arujaya 3 ditemukan terdampar di sekitar perairan Onggaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sebelumnya kapal ini terombang-ambing di perairan Onggaya yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Seluruh awak kapal yang terdiri dari 8 nelayan dan nahkoda hilang. Anggota Polair Polres Merauke yang menerima laporan langsung ke TKP dan mengecek seluruh kapal. Ada sejumlah kejanggalan. Dinding kapal banyak bercak darah serta ruangan kapal dalam keadaan berantakan. Kasat Polair Polres Merauke AKP Sanawiyah menduga telah terjadi penganiayaan antar sesama nelayan di atas kapal. Arujaya 3 ditemukan oleh masyarakat pada kemarin hari tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 8 pagi. Nah, mereka mendapati kapal terdampar di pesisir pantai Onggaya. Kemudian mereka melapor ke polsek terdekat, yakni Polsek Nokenjerai. Nah, setelah dilaporkan oleh masyarakat, pihak polsek langsung mendatangi TKP. Didapati di dalam kapal sudah berantakan kondisinya, diduga terjadi perkelahian antara nahkoda dengan ABK. Itu masih dugaan sementara kami dari pihak Satpol Air. Kemudian kapal tersebut tidak ada sama sekali awak kapal di dalam, kosong. Hanya didapati beberapa barang-barang yang berantakan di kamar nahkoda. Saat ini kami masih dalam proses penyelidikan oleh unit Gakum Satpol Air dengan kami berkolaborasi nantinya dengan pihak dari Satreskrim. Nah, untuk kami mencari di mana keberadaan para nahkoda dengan ABK untuk memastikan apa yang telah terjadi di atas kapal Jaya Aru 3. Untuk pemilik nahkoda 1, KKM 1, kemudian ABK-nya 6 orang. Jadi total semua 8 orang. Saat ini kapal Arujaya 3 sudah ditarik ke perairan Onggaya menuju Merauke untuk dilakukan penyelidikan. Hingga saat ini 8 nelayan tidak diketahui keberadaannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pencurian dengan kekerasan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Jalan Mumu, Merauke, Papua Selatan. Suryati baru saja pulang dari pasar dan tiba-tiba saja ada 2 pencuri menggunakan motor menyuruh dirinya turun dari motor. Pelaku berhasil membawa motor korban yang tak berdaya karena terjatuh. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku. Pencurian dengan kekerasan ya, perampasan kendaraan motor yang dilakukan oleh salah satu orang ya, terhadap ibu yang hendak ke pasar. Ya. Kejadian sekitar jam 05.30 dini hari. Pelaku menghentikan seorang ibu yang sementara mengendarai kendaraan, kemudian mengambil motor dan membawa lari. Ya. Dengan kejadian itu dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya sekiranya lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan roda 2 khususnya pada saat masih kelihatan gelap ya, masih dini hari atau subuh, karena kadang-kadang ada memang oknum-oknum yang sengaja mengincar untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang itu ada kejadian, segera berteriak ya, biar di sekeliling bisa tahu dan bisa membantu. Kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi mengimbau warga waspada pembegalan dan pencurian di wilayah rawan. Saat ini polisi rutin berpatroli agar kejadian ini tidak terulang.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Video amatir ini memperlihatkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga terhadap seseorang di Mimika, Papua Tengah. Korban luka parah dan berlumur darah. Video berdurasi sekitar 40 detik beredar di media sosial. Polres Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Para pelaku diduga salah tangkap dan menduga korban adalah pencuri kendaraan bermotor. Polisi sudah mengidentifikasi 5 orang pelaku. Penganiayaan dilakukan oleh salah satu pengacara, ya, oknum, dan juga ada keterlibatan diduga oknum anggota. Sejauh ini penanganan kami tentunya untuk dugaan keterlibatan 2 anggota atau oknum anggota tersebut sudah ditangani secara internal di kesatuannya, ya, satkernya. Kemudian untuk terlapor ini saat ini kita belum melakukan pemanggilan, ya, tetapi kita memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kurang lebih sampai sekarang sekitar ada 5 orang saksi yang kita periksa, ya, kita minta keterangan, dan rencananya kita mau rekon dulu, ya, rekon awal kaitan dengan kejadian tersebut, baru selanjutnya kita memanggil dan meminta keterangan kepada terduga atau terlapor, ya, tetapi tentunya kita panggil untuk kita minta keterangan sebagai saksi. Kaitan dengan yang membawa senpi, ya, itu memang kita masih dalami, tetapi memang berdasarkan keterangan saksi, korban di sini sempat dipukul menggunakan diduga senjata api, ya. Apakah itu betulan senjata api atau mungkin airsoft, ya, itu yang kita memang masih dalami saat ini, ya, kami mohon waktu untuk kemudian kita dalami. Awalnya ada miskomunikasi di mana memang ada pencurian yang terjadi di situ dan terekam CCTV. Nah, tetapi orangnya sudah tidak ada, namun pada saat dicek di CCTV terlihatlah korban pertama ini lewat, yang diduga mereka berpikir bahwa ini adalah salah satu pelaku pencurian. Saat ini, Polres Mimika sudah memanggil para pelaku dan sejumlah saksi. Saat itu, korban sedang berjalan kaki lalu dihadang pelaku yang memaksa korban mengaku mencuri sepeda motor yang terekam CCTV. Korban sudah membantah, namun sia-sia. Ia malah dianiaya para pelaku. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pekerja pemancar menemukan mayat tanpa identitas di pinggiran sungai Kampung Aparuka, distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Mayat berjenis kelamin laki-laki dan hanya mengenakan celana dalam. Tubuhnya tergeletak di atas tumpukan ranting pohon di pinggiran sungai. Diperkirakan mayat sudah seminggu tergeletak di lokasi karena bagian kepala sudah hancur. Tim identifikasi Polsek Mimika Barat dan warga mendatangi lokasi dengan menggunakan kapal. Saat pemeriksaan, polisi tidak menemukan bekas tanda kekerasan atau penganiayaan. Di sana mereka melakukan olah TKP dan didapati bahwa mayat seorang laki-laki yang diidentifikasi sebagai mayat seorang laki-laki. Tapi untuk penyebab kematiannya belum bisa dikonfirmasi karena tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian untuk masalah sukunya juga tidak bisa diidentifikasi karena sudah keadaan mayat itu sudah rusak seperti itu. Kemudian tadi dilakukan evakuasi sampai di Kokonau itu sekitar pukul 16.00. Setelah itu digeser ke Timika, dievakuasi ke Timika dan dibawa ke RSUD Mimika. Ada kami dari pihak Polsek Mimika Barat dan Polres Mimika melakukan pendalaman juga terkait identitas korban, tapi dari seluruh kampung yang ada di Mimika Barat itu tidak ada yang merasa kehilangan atau laporan kehilangan orang. Mayat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Saat ini, jasad tersebut berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Mimika. Polsek Mimika Barat hingga saat ini belum menerima laporan dari keluarga yang merasa kehilangan kerabat atau anggota keluarga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.